I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tematik terpadu, yaitu tema 1, subtema 1, dan pertemuan 1. Kita akan mempelajari mengenai 3 pelajaran. Yang pertama IPA, yang kedua yaitu PPKN, dan yang ketiga adalah matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Yang kedua yaitu PPKN, mengetahui mengenai Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu matematika, kita bisa mengetahui mengenai penulisan panjang bilangan. Materi yang pertama yaitu IPA. Kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Next. Nah, makhluk hidup itu bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Yang pertama yaitu manusia. Manusia biasanya bergerak menggunakan kakinya, berpindah satu tempat menuju tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu burung, dia menggunakan sayapnya untuk bergerak ke satu tempat ke tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu ikan. Sirip ikan digunakan untuk berenang sehingga ikan dapat berpindah tempat. Yang selanjutnya yaitu ular. Perut ular dapat berjalan sehingga ular bisa berpindah ke tempat lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu bernafas. Nah, pernafasan manusia itu menggunakan paru-paru. Kalau pernafasan ikan itu menggunakan insang, dan yang selanjutnya belalang menggunakan trakea. Nah, kita juga ada cacing. Cacing biasanya bernafas menggunakan kulit. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Nah, ada juga tumbuhan yang bernafas menggunakan lentisel. Next. Tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri yang ketiganya itu yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang manusia yaitu dari kita lahir menuju ke bayi, lalu balita, lalu tumbuh menjadi anak-anak, lalu kita tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan lansia. Yang selanjutnya yaitu hewan. Nah, kali ini Bu Guru mencontohkan hewan ayam, yaitu ayam dari telur ayam menuju ayam anak, yaitu ayam yang sedikit besar lalu menjadi induk ayam atau ayam dewasa. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan dari biji, benih, lalu ada akarnya dan tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa. Berkembang biak. Nah, cara berkembang biak hewan biasanya ada 3, yaitu bertelur dan melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Yang selanjutnya yaitu manusia. Manusia cara berkembang biaknya yaitu dengan cara melahirkan. Nah, lalu tumbuhan. Tumbuhan ada 2 jenis yaitu vegetatif dan generatif. Next. Memerlukan makanan dan minuman. Jadi makhluk hidup itu harus memiliki atau memerlukan makanan dan minuman. Yang pertama yaitu manusia. Nah, biasanya anak-anak itu suka makan apa? Nasi goreng, bakso, mie, dan lain-lain. Lalu hewan itu juga ada yang makan rumput, daging, serangga, bahkan hewan itu ada yang makan segala. Tumbuhan. Makanan untuk tumbuhan diperoleh melalui fotosintesis. Dalam proses itu, gas karbon dioksida dari udara, air, dan tanah diubah menjadi glukosa. Jadi, glukosa adalah makanan dari tumbuhan.
Mas tadinya mas. Jadi next terima kasih. Nah, seperti itu tadi penjelasan mengenai makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran yang kedua yaitu NKRI. Apa itu NKRI? Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI adalah bentuk negara Indonesia sebagai sebuah kesatuan utuh meski terdiri atas wilayah kepulauan luas dengan masyarakat yang beragam dari segi agama, suku, adat, keyakinan, dan budaya. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, agama, serta keyakinannya. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik yang dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik yang dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Cut. Aku capek. 1, 2, 3, action. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik yang dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Indonesia dipimpin oleh presiden. Next. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. Jadi, kalau kita menjaga keutuhan Republik Indonesia, kita akan terjaga. Yang selanjutnya yaitu memperkuat jati diri bangsa, mewujudkan kemajuan bangsa, menciptakan suasana tentram dan nyaman dalam bernegara, mencegah perpecahan bangsa Indonesia. Nah, untuk contoh dari di lingkungan rumah, rukun dengan anggota keluarga. Salah satu contohnya yaitu kita rukun dengan ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan kakak. Yang selanjutnya yaitu menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Jadi untuk anak-anak, kita tidak boleh nakal di luar. Yang selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang selanjutnya menghargai perbedaan dan pendapat, saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau sama adik atau kakak tidak boleh bertengkar ya. Next. Nah, lingkungan sekolah, rukun dengan teman di sekolah, tidak berantem dan tidak saling memukul. Yang selanjutnya yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Jadi walaupun kita berbeda agama, suku, ras, budaya, kita tetap berteman. Yang selanjutnya yaitu menghargai dan menghormati pendapat teman, menghormati guru, saling tolong-menolong dan berbagi dengan teman. Di lingkungan masyarakat, nah lingkungan masyarakat ini sangat luas, yaitu saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, menolong tetangga yang tertimpa musibah, atau tidak memaksakan kehendak, menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat Pancasila 1-5? Nah, mari kita hafalan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masih ingat kan? Yang selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa lain. Jadi kita sebagai bernegara itu tidak hanya negara kita saja. Jadi banyak negara yang ada di dunia, kita juga harus menghargainya. Melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. Mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Nah, mungkin sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran PKN kali ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai matematika. Dadah! Nah, setelah mempelajari tentang IPA dan PPKN, kita akan lanjutkan tentang pembelajaran matematika.
Nah, kita akan belajar tentang mengenal bentuk panjang dari bilangan. Nah, pengertian dari bentuk panjang bilangan yaitu suatu bilangan yang diuraikan menjadi beberapa bagian menurut nilai bilangannya. Nah, untuk contohnya yang pertama yaitu seperti ini ya. Di sini ada angka 127. Nah, untuk yang pertama ini kan namanya ratusan, berarti nilai bilangannya yaitu 100. Untuk yang angka 2 nilai bilangannya itu 20 karena puluhan. Untuk yang terakhir nilai bilangannya 7 karena ini satuan. Untuk contoh yang kedua yaitu 8070. Untuk nilai yang pertama nilai bilangannya yaitu 8000. Untuk yang nilai kosong nilai bilangannya tetap kosong ya. Terus untuk yang nilai 7 nilai bilangannya yaitu 70. Untuk yang nilai 0 nilai bilangannya tetap 0. Jadi 8070. Jadi membacanya yaitu 8070. Nah, untuk nilai 8 ini membacanya adalah ribuan. Untuk yang 0 ini bilangannya yaitu ratusan. Untuk yang 7 ini nilainya yaitu puluhan. Dan yang terakhir 0 ini adalah satuan. Nah, demikian tadi video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran IPA, PKN, serta matematika